Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efni Sofiah dari PAI 3C. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salamnya tak lupa kita curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Habiballah Nabiyuna wa Nabiyullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk mempresentasikan tentang hubungan psikologi perkembangan dengan pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi perkembangan. Psikologi sering diterjemahkan sebagai ilmu jiwa. Psikologi terdiri dari kata yang berarti jiwa atau roh dan logos yang berarti pengetahuan. Nah, berdasarkan arti tersebut secara harfiah, psikologi merupakan keahlian jiwa atau keahlian yang meneliti mengenai jiwa. Jika mengacu pada syarat ilmu, yakni adanya objek yang dipelajari, pandangan terhadap psikologi bukanlah setiap ilmu psikologi atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Ini karena jiwa adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, sebelum psikologi ini menjadi ilmu yang independen, ia memiliki sejarah yang panjang yang dipengaruhi oleh kedokteran dan filsafat. Misalnya, psikologi digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang bersangkutan dengan organ-organ biologis ya seperti tubuh. Sedangkan dalam filsafat ini digunakan untuk memecahkan masalah sulit yang berkaitan dengan hal-hal seperti akal, kehendak dan pengetahuan. Dan adapun di sini selanjutnya, menurut teori proses perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori asosiasi, yaitu perkembangan dikarenakan adanya unsur yang berasosiasi yang dipengaruhi oleh penangkapan alat indera, sehingga semakin banyak yang ditangkap, semakin banyak pula tanggapannya, atau dari simple menjadi kompleks. Itu menurut J.F. Herbert. Yang kedua yaitu teori Gestalt, yaitu perkembangan diawali dari sesuatu yang menyeluruh, makin lama terlihat hal yang kecil sehingga akan terlihat bagian-bagian dari keseluruhan. Yang ketiga yaitu teori Neo-Gestalt, yaitu proses diferensiasi berkembang setahap demi setahap dan berlangsung terus-menerus. Nah, dalam demikian psikologi perkembangan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sehingga meninggal dunia. Dengan kata lain, psikologi perkembangan mengamati bagaimana pikiran, perasaan dan perilaku manusia berubah seiring berjalannya waktu. Nah, adapun proses dan tugas perkembangan ya, pada usia 21 sampai 22 tahun itu di mana masa mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang dewasa itu ya, memilih teman yang baik dalam kehidupannya dan memulai membina keluarga. Terus mencapai dan mempertahankan suatu tingkat kehidupan ekonomi, mengendalikan rumah tangga dan mengurus anak, terus menerima kelompok sosial eh, sosial yang serasi gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tugas perkembangan pada masa setengah baya pada usia 40 sampai 60 tahun. Tugasnya apa? Yang pertama yaitu membantu anak-anak yang berusia belasan tahun agar berkembang menjadi orang-orang dewasa yang bahagia dan bertanggung jawab. Terus mengembangkan aktivitas waktu dan memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya bersama orang-orang dewasa dan yang lainnya. Yang keenam yaitu tugas perkembangan masa tua pada usia 6 tahun ke atas.
Itu menyelesaikan diri pada, kekuatan dan kesehatan jasmani yang semakin mundur, terus menyesuaikan diri pada saat, misalnya pensiun dan pendapatan ekonomi berkurang ya, terus menyusun penyelenggaraan kehidupan jasmani yang memuaskan. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses perkembangan yang progresif atau maju dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Nah, istilah kognitif berasal dari kata cognition, padanan pada katanya knowing yang artinya mengetahui. Nah, mengklarifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan sensori motorik ya, yakni itu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahapan preoperasional, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahapan operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 7 sampai. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial dan moral. Nah, perkembangan sosial dengan moral yaitu proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak berkomunikasi dengan orang lain, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Nah, perkembangan sosial dan moral juga selalu berkaitan dengan proses belajar. Nah, selanjutnya ada definisi pendidikan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, selama ini pendidikan memiliki beberapa macam pengertian. Yang diantaranya yaitu pendidikan merupakan sebuah pengajaran tentang sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kemampuan ataupun keterampilan yang diajarkan turun-menurun dari warisan yang sebelumnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah pendidikan sudah ada sejak zaman dulu ya, yang diwariskan melalui pengajaran dari nenek moyang kita terdahulu. Nah, beberapa pendapat mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan potensi dari peserta didik ya, yang dilakukan secara sistematis dan dinamis. Nah, adapun juga ini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan sebuah proses pengkodratan sebagai seorang manusia dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan merupakan media untuk menaikkan derajat seorang manusia. Nah, pendidikan sendiri memiliki tujuan diantaranya yaitu membantu seorang manusia agar menjadi seorang individu yang terarah. Nah, juga melalui pendidikan seorang manusia agar menjadi seorang individu yang terarah. Nah, di dalam pendidikan sebagai sebuah sistem, maka kita harus mengetahui apa sih sistem itu gitu ya. Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang menyusunnya. Komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada di dalam sistem ini akan bekerja sama dengan mencapai satu tujuan. Nah, dengan demikian, pengertian pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk memberikan sebuah ilmu atau pengajaran kepada seorang individu yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, hal ini diperkuat ya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar mengajar berlangsung dengan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dalam dirinya untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan negara. Selanjutnya yaitu hubungan psikologi perkembangan dengan pendidikan. Nah, ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati. Nah, pendidikan
tidak akan berhasil dengan baik bila mana tidak berdasarkan kepada psikologi perkembangan. Demikian pula, watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Nah, sebenarnya psikologi dan ilmu pendidikan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, mengapa? Karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik, yaitu ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin ya, tadi sudah dijelaskan, bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati. Nah, pendidikan tidak akan berhasil dengan baik bila mana tidak berdasarkan kepada psikologi perkembangan. Nah, menurut Rebord menyebut psikologi pendidikan sebagai subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. Nah, di antaranya yang pertama yaitu penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaruan kurikulum. Yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang terakhir yaitu sosialisasi proses-proses dan interaksi dengan benda yang gunaan ranah atau kognitif yang bersifat kognitif. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan keguruan. Nah, dengan batasan atau pengertian di atas, Robert tampaknya menganggap bahwa psikologi pendidikan masuk dalam subdisiplin. Nah, psikologi terapan, meskipun demikian, menurut Witherington, psikologi pendidikan tidak dapat hanya dianggap sebagai psikologi yang dipraktikkan saja. Nah, psikologi pendidikan katanya adalah suatu studi atau suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai hak hidup sendiri. Memang benar ya bahwa aspek-aspek tertentu dari psikologi pendidikan nyata bersifat kefilsafatan, tetapi sebagai suatu ilmu pengetahuan sebagai psikologi pendidikan, nah yang telah memiliki susunan prinsip atau kebenaran dasar tersendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, disiplin ilmu psikologi dengan pendidikan. Yang pertama yaitu penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas, mengembangkan dan pembaharuan kurikulum, ujian, bakat dan kemampuan, sosialisasi proses-proses dan interaksi dengan pendayagunaan ranah kognitif, dan penyelenggaraan pendidikan keguruan. Jadi kesimpulannya, perkembangan sangat berkaitan dengan proses belajar, yang dimana perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa meliputi proses belajar yang dari awalnya tidak mengerti menjadi mengerti akan hal yang diamati. Nah, selain itu, perkembangan sangat erat kaitannya dengan kematangan dan pertumbuhan yang berupa pemahaman terhadap objek yang dipelajari. Jadi, meskipun